kasih sesungguhnya menjadi sebuah DNA di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita membaca di dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Saya akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama dari bagian ayat ini. Saya sudah tuliskan, mari kita boleh membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Satu ayat yang indah. Nanti akan saya tunjukkan tentang penyusunan kalimatnya, ini luar biasa. Kenapa perintah ini begitu pentingnya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada seorang anak remaja yang sedang kasmaran. Ketika rasa kasmarannya itu ingin sekali untuk selalu berjumpa dengan sang idola, yaitu kekasihnya atau pacarnya. Namun keinginan ini tidak pernah terwujud, sehingga dia berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa berkencan dengan pacarnya, karena hatinya sedang berbunga-bunga luar biasa. Maka suatu hari dia nekat juga untuk pergi ke rumah pacarnya. Saudara-saudaraku, ketika sampai di sana dia juga bingung karena tidak memungkinkan untuk dia berjumpa dengan sang pacar, dambaan hatinya. Karena tentu saja orang tua dari si pacarnya tidak mengizinkan mereka untuk boleh bertemu. Tapi dia melihat dan tengok-tengok, lalu kemudian dia punya ide untuk bagaimana dia bisa berjumpa dengan pacarnya. Di sekitar komplek perumahan itu ada sebuah tombol yang menarik. Dan itu ada di dekat rumah sang pacar. Lalu dia pergi ke sana, mengamati tombol itu, lalu kemudian dia menekan tombol itu. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika tombol itu ditekan? Terjadilah suara sirene yang keras meraung-raung. Itu adalah alarm kebakaran. Maka tentu saja seluruh komplek perumahan lari keluar, mencari rumah siapa yang terbakar, karena mereka harus waspada. Nah, ketika semua orang pada berhamburan keluar rumah, kesempatan ini dipakai untuk dia masuk ke rumah pacarnya. Saudara-saudaraku, tentu saja perbuatan anak muda ini tidak dibenarkan. Dan pada akhirnya memang dia bertemu dengan sang pacar, tetapi dia harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena sudah membuat keonaran. Saudara, rasa cinta memang seringkali membuat orang tidak bisa berpikir logis. Sekali lagi, rasa cinta itu seringkali tidak bisa membuat orang memakai logikanya. Cintanya itu membuat buta secara akal dan nalar. Cinta itu membara. Itu adalah sebuah emosi yang luar biasa. Cinta sejati, saudara, tentu saja harus menggunakan yang namanya akal sehat. Cinta sejati bukan melakukan hal-hal yang bodoh, melainkan cinta sejati itu adalah tindakan yang didasarkan pada kesadaran diri yang tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain atau menjerumuskan orang lain. Di mana cinta yang palsu, cinta yang emosi itu hanya mengejar sebuah keuntungan dan kepuasan diri. Justru sebaliknya, cinta sejati itulah akan membawa kepada pemulihan, membawa kepada damai sejahtera dan sukacita. Kita juga demikian, saudara. Seringkali kita memahami cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, itu hanyalah sebatas emosi.
Saudara, kenapa saya mau memaparkan demikian? Nanti mari kita cek apakah benar kita mengasihi Tuhan itu benar-benar kasih seperti yang Tuhan berikan, atau sebaliknya kita mengasihi Tuhan karena emosi. Saudara, saya menuliskan kasih itu bukan emosi. Dengan kata lain, kasih seringkali itu tergantung kepada apa yang kita rasakan. Suasana hati pikiran kita itu sering berubah-ubah. Ibaratnya itu seperti angin. Kita itu mungkin hari ini merasakan hal-hal yang luar biasa. Tapi mungkin sore nanti kita merasakan kekesalan yang luar biasa. Hari Senin mungkin kita dengan penuh canda, dengan penuh senyum yang luar biasa. Tetapi hari Selasanya kita penuh dengan kemarahan, kebencian, dan kemudian dendam. Saudara, emosi cinta kita, kasih kita yang dipenuhi dengan emosi seringkali saudara-saudara membuat kita melakukan hal-hal yang konyol. Melakukan hal-hal yang kemudian kita rasakan sendiri bahwa kenapa ini terjadi kepadaku. Itulah saudara-saudara, seringkali kalau cinta seseorang atau kasih seseorang itu hanya diluapkan kepada emosi, maka itu sangat berbahaya bagi orang itu. Terlebih ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi kalau itu didasarkan kepada yang namanya emosi, oh itu sangat berbahaya buat kehidupan dan kesehatan rohani kita. Saudara, emosi kita itu cenderung berjalan ke atas, tapi kadang-kadang juga turun ke bawah. Emosi kita itu kadang-kadang bisa ke kanan, bisa ke kiri. Emosi kita itu kadang-kadang saudara-saudara semangat maju ke depan, tetapi juga seringkali mundur luar biasa. Suatu hari semangat kita itu terbakar luar biasa. Suatu kali kita itu merasakan berapi-api, antusias untuk menyembah Tuhan, antusias untuk mencari Tuhan, antusias untuk berdoa, antusias untuk menyelidiki firman Tuhan. Tapi berikutnya kita berubah menjadi dingin sekali. Males doa, males baca Alkitab, bahkan males untuk beribadah. Gak heran jika kemudian siklus kerohanian kita menjadi tidak stabil. Sebab kita melandaskan itu berdasarkan mood kita. Saudara, tatkala Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk saling mengasihi, ini bukan kasih sebagai luapan emosi. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk mengasihi dan saling mengasihi, itu bukan luapan emosi. Bukan juga sebuah tindakan kasih yang membabi buta. Bukan juga tindakan yang didasari hanya untuk mengejar sebuah keuntungan bagi diri sendiri. Bukan itu. Bukan itu. Hukum kasih yang Tuhan Yesus perintahkan itu sesungguhnya harus dilakukan di dalam koridor yang benar. Yaitu apa? Untuk memahami kedalaman dan pengenalan para muridnya terhadap kasih Yesus. Sekali lagi, ketika Yesus memerintahkan ini kepada para muridnya, supaya para muridnya lebih mengerti betapa dalamnya Yesus mengasihi mereka. Betapa Yesus sangat mengasihi mereka, Tuhan memerintahkan para muridnya untuk saling mengasihi agar mereka satu sama lain dapat semakin menyelami. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam konteksnya, di dalam bagian ini ya, Tuhan Yesus ketika perintah ini, kalau saudara melihat di Alkitab kita, itu menarik konteksnya saudara. Sesungguhnya Yesus ketika berbicara ini, dia yang pertama alasannya adalah dia akan mati di Golgota. Dia akan mati di kayu salib. Saudara, ini konteksnya ketika dia ngomong. Tapi juga saudara-saudara, yang menarik di dalam bagian ini adalah ayat Alkitab menunjukkan di dalam ayat yang ke-31, kalau saudara melihat di sana di Alkitab kita, itu diawali dengan satu pernyataan yang menarik saudara. Kenapa perintah ini muncul lalu kemudian diawali dengan sesuatu yang menarik. Saudara, saya lihatkan di ayat 31. Alkitab ngomong begini. Sesudah Yudas pergi. Sesudah Yudas, yang dimaksud siapa? Yudas Iskariot. Sesudah Yudas Iskariot pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan akan dipermuliakan di dalam dia. Jadi konteksnya jelas ketika dikatakan Yudas pergi. Pergi kemana? Pergi
untuk mengkhianati Yesus. Konteksnya ya, Yudas pergi lalu Yesus berkata kepada muridnya yang ada di situ, kamu harus saling mengasihi. Tadi ayat yang kita baca. Jadi sebetulnya maksudnya apa ini? Apa maksud Tuhan Yesus ketika mengatakan kamu harus saling mengasihi? Dan itu setelah Yudas pergi. Ini bukan sekedar ketika Tuhan Yesus ngomong begini nih. Kalian baik-baik ya, jangan tengkar ya. Bukan begitu. Atau juga Tuhan Yesus ingin ngomong gini. Kalian jangan musuhan ya. Ayo hidup rukun ya di antara kalian. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Sangat jelas sekali konteksnya adalah Yesus sedang mengatakan bahwa di antara kalian memang ada yang akan menyerahkan aku. Tetapi aku mau di antara kalian seharusnya saling mengasihi. Di antara kalian seharusnya saling menopang, saling menguatkan. Karena apa? Karena aku sebentar lagi akan menuju kepada salib. Aku akan mati di sana. Yesus sedang menekankan kasih. Kalau kita melihat di dalam bahasanya, tata bahasanya, itu semua kata kasih. Perintah untuk mengasihi itu memakai kata agape, bukan phileo. Dia memakai kata agape yang artinya ketika Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu, itu standarnya adalah standar kasih Allah. Dan dia akan menunjukkan, membuktikan kasih Allah itu yang kayak apa. Kasih Kalvari itu kayak apa. Kasih yang disebut dengan kasih agape itu kasih yang bagaimana. Dan dia akan memberikan sebuah contoh yang paling langsung. Yaitu saat dia mati di atas kayu salib. Kasih agape inilah yang diminta oleh Tuhan untuk ada di dalam hati saya dan di dalam hati saudara. Saya mau menunjukkan gimana sih maksudnya ini. Saya mau tunjukin dulu dengan satu acara di TV yang saya pernah tonton cukup lama. Karena sekarang saya jarang sekali gitu ya, jarang. Yaitu acara Kick Andy. Yang mana waktu itu dikisahkan tentang seorang kakak yang berinisial AS. Sangat mengasihi adiknya. Sang adik yang berinisial HR itu sejak usia 19 tahun mengalami sakit komplikasi ginjal. Dan hidupnya udah divonis oleh dokter tidak akan berapa lama lagi. Jadi dia akan meninggal sang adik. Saudara, atas persetujuan keluarga, tentu saja dari kedua orang tua mereka, sang kakak akhirnya mendonorkan, merelakan satu ginjalnya untuk ditransplantasikan terhadap sang adik. Operasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan sang adik bisa merasakan hidup untuk lebih lama, sedikit lebih lama lagi, saudara. Untuk dia mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Sebetulnya di dalam kisah itu masih banyak sekali tentang orang-orang yang mentransplantasikan ginjalnya kepada orang lain. Tapi saudara-saudara, ketika saya membaca artikel ini, membaca bagian ini, kalau saya memberikan kepada anak saya, mungkin kita akan mengatakan ya wajarnya kalau saya sebagai orang tua memberikan kepada anak. Kalau seorang kakak kepada adik atau sebaliknya, saudara akan mengatakan, wajarlah Pak, karena dia kakak dan adik dan dia dalam satu keluarga. Tapi saudara pernahkah membayangkan ketika orang mentransplantasikan ginjalnya untuk orang lain yang sama sekali tidak dikenal. Bahkan itu kemudian saudara tidak pernah diekspos siapa pendonornya. Dan itu memang adalah sebuah rahasia. Dan itu memang sebuah kebijakan privasi untuk orang-orang yang mendonorkan ginjalnya. Saudara, ternyata ada orang-orang yang mau melakukan itu. Ternyata ada orang-orang yang berbuat seperti itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih, ketika Tuhan mengatakan bahwa kasihnya kepada para muridnya, muridnya masih belum ngeh. Muridnya masih belum begitu mengerti. Muridnya belum begitu paham apa sih yang Yesus mau katakan untuk saling mengasihi. Toh kita juga baik-baik saja. Saudara-saudara, kita bisa melihat ternyata kasih Kristus itu benar-benar nyata di depan mata murid-muridnya pada waktu itu. Kasih Kristus juga sudah nyata di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara ada di tempat ini adalah karena kasih Kristus. Saya dan saudara beribadah tempat ini, menyembah dan menyebut nama Yesus. Itu adalah karena kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan itu seharusnya sudah menjadi DNA di dalam kehidupan kita. DNA kasih Kristus itulah yang bisa membawa kita, mendorong kita
untuk bisa hidup seperti Kristus. Sekali lagi, hanya karena DNA dari kasih Kristus itulah yang bisa membawa saya untuk hidup seperti Kristus. Tuhan bukan saja menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut, tetapi Tuhan juga mengangkat saya dan saudara untuk menjadi anak-anaknya, menjadi milik kepunyaannya. Saudara-saudara, ini harus dipahami dengan betul betapa mahalnya karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Kasih Kristus, saudara, tentu saja sudah memenuhi di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, di seluruh totalitas kehidupan kita. DNA kasih Kristus itu sudah ada. Bahkan di dalam perjalanan iman kita untuk boleh menjadi seperti Dia, itu sudah dimungkinkan terjadi kepada kita. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Karakter kita akan bisa menjadi karakter seperti Kristus. Bagi Yesus, saudara, kasih tidak berarti satu perasaan sentimental atau emosi. Bukan itu. Bukan satu sikap yang manis. Mengasihi berarti melakukan sebuah tindakan. Mengasihi itu adalah sifatnya aktif. Saudara, kita tidak akan pernah benar-benar mengasihi selama kita itu gak pernah merasakan daripada kasih itu. Saudara, kalau kita gak pernah benar-benar merasakan kasih dari Tuhan, tentu saja kita nggak akan pernah bisa merasakan mengasihi orang lain itu kayak apa. Saudara, di dalam dunia kita itu, di sekitar dunia kita, lingkungan kita itu banyak orang baik, saudara. Tanda kutip baiknya ya. Banyak orang yang mau menolong orang lain, peduli orang lain, yang membantu orang lain, yang berjuang untuk orang lain. Saudara, mereka mungkin ada yang melebihi secara ekonomi, melebihi dari orang lain. Tetapi juga ada yang mereka adalah rata-rata bahkan di bawah. Tetapi kalau kita menemukan di sekitar kita banyak contoh-contoh orang-orang yang peduli kepada orang lain. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi ingatkah saudara bahwa ketika banyak orang melakukan sebuah kebaikan, itu ujungnya kemana? Tentu saja saudara, ujungnya adalah kepada diri. Kepada diri sendiri. Bahwa memang diri sendiri ingin untuk mengasihi orang lain. Tujuannya supaya dirinya menjadi baik. Tetapi saya dan saudara ketika melakukan sebuah kasih, sebagai orang percaya itu bukan untuk diri kita. Tapi yang kita lakukan itu adalah karena Kristus. Sekali lagi, karena Kristus. Itu menjadi sebuah DNA di dalam darah kita, dalam pikiran kita, jiwa kita. Sehingga itu mengalir. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, kenapa kita mengasihi seringkali juga masih terkontaminasi dengan dosa-dosa kita? Dalam arti masih ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Saudara, mengapa itu terjadi? Kenapa itu harus ada di dalam kehidupan kita? Saya mau tunjukin saudara. Bahwa ketika kita mengerjakan itu, kita harus memahami. Kita itu melakukannya. Ayat tadi jelas. Kalau kita yang lakukan sesungguhnya untuk mengasihi, menunjukkan bahwa saya benar-benar murid Yesus. Saya mau menunjukkan ini saudara kepada saudara. Sesuatu yang menarik saudara. Untuk saya boleh tunjukkan. Lihat susunan ayat dulu saudara. Susunan ayat ini menarik sekali ketika dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya, lihat yang warna biru, kamu saling mengasihi. Lihat saudara. Lalu kemudian sama seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan endingnya ditutup juga, yaitu kamu harus saling mengasihi. Ada 3 kata yang sama, perintah yang sama. Kamu harus saling mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Sebuah tata bahasa ketika diulang itu menunjukkan sebuah kepentingan yang paling penting. Dan itu harus dilakukan. Karena ini perintah. Tapi saudara perhatikan juga yang warnanya kuning. Saya menuliskan ketika kamu mengasihi. Lihat nih, kembali kepada basicnya. Bukan fokus kepada diri. Bukan fokus kepada diri supaya kelihatan baik. Tapi lihat saudara. Kamu harus mengasihi. Kenapa saya harus mengasihi? Karena aku mengasihi kamu. Aku sudah mengasihi kamu. Oke? Tuhan mengatakan kamu harus saling mengasihi. Kenapa?
Karena kamu adalah muridku, kata Tuhan. Lihat saudara, ketika ada perintah kamu harus saling mengasihi, bukan untuk diri kita supaya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang terkenal dengan dermawan, pribadi yang kemudian di mata orang lain itu terkenal baik, bukan itu. Tetapi jelas sekali ketika kamu harus saling mengasihi, fokus utamanya adalah Kristus. Karena aku sudah mengasihi kamu, karena kamu adalah muridku. Dan sebagai satu dampak saya tuliskan dengan warna hijau. Supaya semua orang tahu. Saudara, ini menunjukkan sebuah cerminan yang luar biasa ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam khotbah di bukit. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Bagaimana mungkin terang di gunung itu? Kamu menyalakan pelita. Tentu saja tidak meletakkan di bawah tempat tidur atau di bawah meja. Tapi kamu akan melihat bahwa cahayamu walaupun di atas gunung. Cahayamu akan bersinar. Saudara, ketika para murid saling mengasihi. Fokus utama kepada Kristus yang sudah mengasihi dan mereka muridnya. Tetapi kemudian efeknya, dampaknya adalah ketika semua orang tahu bahwa Yesus mengasihi, bahwa mereka adalah murid yang dikasihi. Saudara-saudara, ini sebuah hal yang menarik kalau kita lihat. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam bagian ini? Mari coba kita koreksi, saudara. Yang hitam itu gak saya perhatikan karena itu ayat yang tadi. Saudara, ketika Yesus mengatakan untuk saling mengasihi, kita basicnya, dasarnya adalah kasih Kristus. Ini adalah perintah, ini adalah hukum yang memang harus kita lakukan. Dan disinilah mari kita mengoreksi sebuah tindakan kita ketika kita mengasihi. Saudara, saya mencoba memikirkan kenapa seringkali kasih kita terdistorsi. Kenapa kasih kita seringkali juga menyimpang. Ada orang yang nampaknya mengasihi tapi sesungguhnya dia tidak mengasihi. Mari kita sama-sama menguji untuk kasih kita. Saudara, tentu saja kalau kasih Kristus dikatakan kamu adalah muridku karena aku mengasihi kamu. Tentu saudara kita mengasihi, ujungnya, endingnya adalah tetap mengasihi Kristus. Motivasinya mengasihi Kristus. Tetapi di dalam prakteknya kita mengasihi orang bisa yang pertama, yang di sebelah kanan saudara adalah legalitas. Tetapi juga yang kedua, sebelah kiri, itu kita mengasihi karena narsistik. Narsis. Apa sih istilah ini? Saya mau pakai demikian. Saya mau tunjukin buat kita gambarnya supaya lebih jelas saudara. Nah saudara-saudara, bagaimana kalau kita memang mengasihi karena memang kita mengasihi Kristus? Ketika kita mengasihi orang tanpa pamrih, berani bayar harga, dan dilakukan di dalam koridor kebenaran. Ketiga hal ini kalau kita mau mengasihi, di luar daripada tiga hal ini tentu saja itu akan masuk kepada legalitas atau kemudian narsis. Saudara, mari kita cek sama-sama. Saya tunjukin semua dulu supaya kita jelas. Saudara, ketika saya ini ya, saya mau menolong orang. Saya mau menolong Pak Rudi. Kalau saya menolong Pak Rudi dan saya tahu memang Pak Rudi harus ditolong, maka saya akan melakukan. Saya melakukan bukan karena dia harus ditolong, tetapi saya melakukan karena Kristus mengasihi saya dan saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih Kristus kepada Pak Rudi. Maka saya akan membayar harga. Harganya apa? Ya tentu saja ketika saya melakukan sesuatu ada yang saya lakukan. Entahkah pikiran saya, tenaga saya, entahkah itu juga uang saya yang kemudian saya bantukan. Dan saya melakukan di dalam koridor kebenaran. Maksudnya di dalam koridor kebenaran saya benar-benar tulus membantunya. Enggak ada apa-apa. Saudara, enggak ada apa-apa, enggak ada motif apa-apa. Di dalam koridor kebenaran ketika Pak Rudi misalnya ya, menyalahgunakan apa yang saya lakukan, apa yang saya tunjukkan, maka di dalam koridor kebenaran saya akan menegur Pak Rudi. Ngerti ya? Ini contoh ya Pak Rudi. Ini contoh. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi ini bisa menyimpang sedikit. Bedanya tipis sekali. Itu akan menjadi narsis. Kalau kemudian kita nolong, kita gembar-gembor kepada orang lain. Gua sudah nolong dia. Narsis loh kita. Narsis kenapa? Narsistik itu adalah pribadi yang kepengen diakui oleh orang lain bahwa diri kita hebat. Itu narsis.
Narsis itu supaya diri kita nampak lebih baik dari orang lain, lebih rohani dari orang lain, lebih benar dari orang lain, itu narsis namanya. Dan ternyata saudara, kita seringkali tanpa sadar ya, melakukan sesuatu, ternyata kita itu narsis. Kita negur teman, negur apapun, ternyata kadang-kadang tanpa kita sadari, lebih menonjolkan kebenaran diri kita daripada kebenaran daripada teguran itu. Ngerti maksud saya? Gini, seringkali fokus kita ketika menegur orang, ini contoh ya, mengasihi atau menolong orang, kan macam-macam, menolong bisa memberikan bantuan, menegur, menasehati, macam-macam. Ketika orang melakukan sesuatu, motifnya apa nih? Apakah benar kamu mengasihi? Belum tentu dia mengasihi, tapi kemungkinan dia narsis, supaya apa? Kelihatan dirinya bahwa gua ngomong begini, lu salah, dan fokusnya kepada lu salah. Nggak akan pernah melihat, membandingkan bahwa ini benar, yang dilakukan benar, nggak pernah. Itu namanya narsis, supaya kelihatan. Nah saudara-saudara, ada orang yang melakukan seperti ini, tetapi juga saudara-saudara, ada orang yang melakukan hanya legalitas. Jadi yang melakukan ya hukumnya begini, ya begini, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau memang aturannya begini, ya begini. Harus saya melakukan begini ya karena ini. Saudara-saudara, itu legalis. Tapi saudara-saudara, kita juga melakukan, kadang-kadang orang itu membantu orang lain sebagai sebuah investasi. Ketika saya membantu orang lain, pikiran kita supaya saya nanti diberkati oleh Tuhan. Supaya nanti saya juga ditolong oleh Tuhan. Itu namanya narsis, saudara. Kenapa? Karena ada timbal balik. Ada yang ingin dicapai ketika kita melakukan sesuatu. Sementara saudara, kasih yang didasarkan kepada kasih Kristus, jelas dia membayar harga. Mau hilang berapa ya sudah. Ya sudah. Saudara-saudara, tetapi banyak orang ternyata berhitung-hitung dan berhitung-hitung. Seakan-akan yang dia keluarkan itu adalah sebuah investasi masa depan. Entahkah di dalam pikirannya supaya di sorga nanti dibalas, ataukah di dunia yang nantinya dibalas. Tentu saja itu konsep yang salah, bukan? Ternyata saudara-saudara, ada orang yang melakukan kasih karena orang lain melakukan, saya juga melakukan. Begitu, itu jadi legal karena hukumnya begini ya saya melakukan. Tetapi ada juga yang dia melakukan gak mau kalah sama orang lain. Dia ingin menunjukkan apa yang dia lakukan paling benar. Itu namanya narsis. Jadi kadang-kadang saudara-saudara, saya secara pribadi juga bergumul untuk ini. Makanya kadang-kadang saya itu bergumulnya begini, saudara. Orang mengatakan, kalau saya sih Pak, orang ngomong gitu ya, kalau saya sih Pak, ngomongnya tak ngomongin aja, terserah dia mau terima apa enggak. Iya, ada yang orang ngomong gitu ya. Kalau saya sih ngomong-ngomong aja, terserah dia mau terima apa enggak. Saudara, kalau saya yang punya karakter, saya nggak bisa begitu. Saya harus mikir dulu, kalau saya ngomong begini, dampaknya kemana nih orang ini? Dampaknya kemana? Apakah orang ini semakin baik atau tambah semakin gak karu-karuan? Ya kan saudara, kan ada orang asal ngomong aja, tapi dia menyakiti hati orang yang bersangkutan. Dan orang itu sudah menjadi mati rohani, mati segalanya. Itu sangat menyakitkan dan mengatakan itu kasih Pak. Kasih? Benarkah demikian? Bukankah kasih Kristus itu memulihkan? Apakah ketika kemudian saya membantu, apakah bantuan kita kepada orang lain justru menolong orang lain untuk lebih semangat di dalam dia hidup? Untuk dia kemudian bisa melakukan sesuatu lebih baik lagi? Atau sebaliknya, pertolongan kita membuat orang menjadi bergantung sepenuhnya kepada kita. Perhatikan itu. Kita menolong orang lain dan kemudian orang itu menjadi bergantung sepenuhnya kepada kita. Itu cukup berbahaya. Kenapa? Pada waktu orang itu kemudian bergantung sepenuhnya, pada akhirnya kita jadi akan kesal. Awalnya tulus, lalu kemudian kita menjadi mangkel dan marah. Betul gak? Sama saudara. Ketika saya mau menegur seseorang, saya harus bergumul. Perkataan apa yang paling tepat untuk disampaikan kepada orang itu? Kalau asal ngomong, orang itu mungkin juga gak mau lagi ke gereja, betul? Orang itu mungkin gak mau lagi beriman kepada Kristus, bisa saja. Ada banyak saudara. Kadang-kadang perkataan kita itu seakan-akan gampang sekali. Gak apa-apa kok Pak Gianto itu orang terima semuanya. Iya, mungkin orang akan melihat saya seperti itu. Ini contoh saya aja, gak bisa jadi contoh orang lain. Saya sih fine-fine saja. Tapi saudara-saudara, tidak semua orang bisa seperti itu, bukan? Gak semua orang bisa seperti itu. Ketika kita melakukan itu, dasarnya di mana nih?
Saya mengasihi Kristus, kemudian saya mau menunjukkan sebuah kebenaran. Atau sebenarnya kita melakukan itu karena legalistik. Ya aturannya begini, atau kemudian karena narsistik. Supaya saya kelihatan lebih baik dari orang lain. Saudara, mari kita minta hikmat Tuhan di dalam melakukan kasih. Tuhan begitu mengasihi kita, lihatlah ketika dia mengatakan kepada para muridnya, kamu harus saling mengasihi. Yudas itu sedang pergi. Yudas pergi itu saudara bukan untuk membeli makanan bagi mereka, bukan. Yudas pergi untuk membuat deal dengan para imam akan menyerahkan Yesus. Yesus tahu. Yesus mengerti hati daripada Yudas. Untuk itulah dia mengatakan kepada para muridnya, kamu harus saling mengasihi. Ketika dia mengatakan begini, dia sedang menuju, aku akan mati di Kalvari. Aku akan mati di sana di kayu salib. Saudara, sebuah tanpa pamrih, sebuah kasih yang penuh dengan pengorbanan, sebuah kasih yang penuh dengan kebenaran. Karena itulah jalan pendamaian bagi manusia berdosa untuk bisa kembali kepada Allah. Lihat nih saudara. Saya dan saudara, saya yakin kita semua itu dipenuhi dengan kasih Kristus. Amin. Saya yakin saudara peduli dengan teman-teman. Saya yakin saudara suka sekali dengan teman-teman. Tetapi ingatlah ketika kita melakukan itu, baik itu bantuan, teguran, nasihat, di mana kita berpijaknya? You mengasihi Kristus karena ini legalitas, atau you karena memang narsis supaya dilihat baik oleh orang lain. Pada akhirnya ketika kita melakukan untuk Kristus, orang itu akan baca karakter Kristus. Saya selalu mengatakan ini saudara, orang itu di dalam perjalanan hidupnya sebaik apapun akan dilihat buahnya, bukan? Betul gak? Hari ini ketika baik, saudara nanti berikutnya kalau tidak baik, itu nampak sekali memang karakternya itu bobrok, berarti baiknya kamuflase. Saudara, karakter Kristus itu aku nyantol di dalam dirinya. Apapun yang dilakukan orang akan melihat memang dia itu karakternya Kristus. Mungkin saudara akan dihina, terlalu lemah, tidak berani dan lain sebagainya. Bukan itu saudara. Karakter Kristus itu lembut, tapi juga kadang-kadang keras. Itulah kasih Kristus. Ada kasih dan juga ada keadilan. Tetapi kalau engkau melakukan karena legalitas, engkau akan sombong rohani. Engkau menjadi orang yang merasa benar, tahu firman Tuhan. Tapi maaf, orang sombong rohani biasanya tidak pernah melakukan hal rohani. Sekali lagi, orang sombong rohani nampak benar, indah tahu firman Tuhan. Tetapi saudara maafkan, perilakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aneh ya, namanya sombong rohani harusnya hebat dong. Tapi kebanyakan itu. Tetapi orang yang narsis, nyombongin diri sendiri, nyombongin kehebatannya. Saudara-saudara, konteks tentang bagian ini menarik. Mengapa sih kita itu begitu sulit untuk mengasihi seperti yang Yesus perintahkan kepada kita? Kenapa? Ini loh ada faktanya. Faktanya kita tidak bisa mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Nggak mungkin saudara. Kita mengerjakan itu nggak mungkin dengan diri kita sendiri. Nggak bisa. Karena apa? Itu tadi saudara, ada kanan dan kiri. Kita bisa menjadi legal atau kemudian menjadi narsis. Kita harus minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kemampuan kita itu bisa mengasihi itu berasal dari hubungan kita dengan Yesus. Kita bisa mengasihi dengan kasih Kristus itu terjadi kalau saya memiliki keintiman dengan Kristus. Itu saja. Tapi keintiman ketika kita hanya mengejar untuk sebuah legalitas akan membuat kita sombong rohani. Tetapi ketika mengasihi Kristus, pengejarannya adalah ketundukan diri. Saya yakin saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kita mengasihi dia karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, ini sangat basic. Tetapi seringkali kita tergelincir dengan sebuah fakta. Bahwa saya dan saudara bisa menjadi orang narsis ketika melakukan kasih. Justru saya mengakhirinya dengan semakin banyak kita merasakan kasih Yesus yang memenuhi hati kita. Semakin kita dapat mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Kadang saudara ya, saya itu bergumul begini. Kadang ketika dalam keluarga misalnya saudara ya. Saudara dibenci oleh satu orang di dalam keluarga besar saudara. Saudara dimusuhi oleh satu orang di dalam keluarga itu.
Sementara keluarga besar saudara itu ada 20 orang misalnya. Yang semuanya mencintai saudara. Tetapi hanya satu yang jahatin saudara. Sedikit-sedikit saudara dinyek. Sedikit-sedikit saudara diejek. Saudara dipojokkan. Pokoknya banyak disalahin aja. Cuma satu orang. Saya mau tanya. Kita lebih tertarik yang 19 atau yang satu? Saya mau tanya. Lebih tertarik yang mana? 19 orang yang mengasihi saudara atau yang satu? 19? Enggak. Kalau Anda normal, pasti Anda terbelenggu oleh satu orang, betul? Satu orang itu jengkel tapi itu menyakitkan, betul? Saya mengalami itu. Pendeta nggak bisa mengatakan 19. Saya. Saudara kenapa? Karena seringkali kemampuan kita yang kita andalkan. Justru di sini semakin banyak kita mengenal kasih Kristus. Justru harusnya melihat 19 itu, betul gak? Iya kan? Berkat Tuhan begitu banyaknya, tapi begitu rugi satu, rugi itu yang bikin stres. Kita perlu membenamkan diri dalam firman-Nya, membiarkan kasih Kristus memasuki kita, memberdayakan kita untuk mengasihi dan untuk melayani. Saudara melayani pun juga demikian, gak bisa dipaksa-paksa. Kalau you memang mau ngasih Tuhan, pasti you akan terjun. Itu aja, simpel sebetulnya. Tuhan gak pernah kok menuntut kita sesuatu yang paling repot, enggak. Tuhan hanya menuntut hati kita mengasihi Dia atau tidak. Yuk bangkitkan kasih kita. Bangkitkan kasih kita. Yesus sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Lihatlah ke salib. Rasakan kasih-Nya yang memenuhi hati pikiran kita. Yang membawa kita untuk sujud di pelatarannya. Untuk mengatakan Tuhan, kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Inilah quote saya yang terakhir bagi saudara. Kiranya quote ini menjadi berkat bagi saudara. Kita tidak akan bisa benar-benar mengasihi selama kita tidak benar-benar merasakan dikasihi. Seseorang tidak akan pernah tahu rasanya manis kalau tidak pernah merasakan yang namanya pahit. Betul? Engkau tidak akan pernah menemukan rasa sukacita kalau engkau tidak pernah merasakan yang namanya duka cita. Engkau tidak akan pernah menemukan yang namanya sukacita keberhasilan kalau engkau enggak pernah merasakan yang namanya kegagalan. Jangan dibalik kegagalan-kegagalan membuat engkau tidak bangkit. Salah, bangkitlah. Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin.